Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan Al-Kabiratur Rabi'atu Wassalasun, dosa besar yang ke-34, yaitu Al-Khiyanah. Al-Khiyanah, tidak menunaikan amanah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan juga kepada orang-orang yang kau berikan amanah kepadanya. Dan dalam ayat ini Allah melarang kita melakukan khianat dalam 3 hal, yaitu khianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang telah memberikan amanah kepada kita. Dan telah kita paparkan makna dari khianat kepada Allah, Rasulnya, dan juga khianat kepada orang yang telah memberikan amanah. Adapun berikutnya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang Al-Kabiratu Al-Khamisatu Wassalasun, dosa besar yang ke-35, yaitu At-Ta'allum Lid-Dunya wa Kitmanul Ilmi, mempelajari ilmu agama untuk kepentingan dunia dan menyembunyikan ilmu. Di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi itu di antaranya surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, bahwasanya hamba Allah yang takut kepadanya yaitu hanyalah para ulama. Dan juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan dan dari petunjuk
petunjuk setelah apa yang telah kami jelaskan kepada manusia tentang petunjuk tersebut, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat, dan orang-orang yang melaknat pun melaknat mereka. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita jamaah sekalian, yaitu di antara dosa besar mempelajari ilmu agama bertujuan untuk mencari kepentingan duniawi. Dan yang kedua yaitu menyembunyikan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Pembicaraan kita adalah tentang ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Ilmu-ilmu yang Allah dan Rasulnya sebutkan keutamaannya, yaitu ilmu yang berbicara tentang ilmu agama. Apa itu ilmu agama? Adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan perkataan para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluh. Ilmu itu adalah yang mempelajari tentang firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana kita tahu bersama semua hal yang berkaitan dengan ilmu agama itu bernilai ibadah. Ya, semua hal yang terkait dengan ilmu itu bernilai ibadah. Mempelajarinya, mengamalkannya, membahas suatu hukum, mengajarkan kepada orang lain, maka itu semua bernilai apa? Ibadah. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa inna talabahu ibadah wa ta'limahu liman lam ya'lam sadaqah wa bahsahu al-jihad fi sabilillah. Jadi semua hal yang yang berkaitan dengan ilmu, mempelajarinya adalah ibadah. Mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui itu bernilai apa? Sedekah. Membahasnya, antum cari pembahasan tentang hukum ini apakah boleh atau tidak boleh. Kita bertanya kepada seorang ustaz tentang hukum ini boleh atau tidak boleh, maka itu bagian daripada jihad, merupakan jihad di jalan Allah. Ya, makanya tidak ada amalan sunnah yang paling utama yang memiliki pahala yang besar kecuali thalabul ilm, menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan thalabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu manfaatnya kembali kepada diri dia dan juga kepada orang lain. Adapun sholat sunnah manfaatnya itu hanya kembali kepada diri dia saja, tidak kembali kepada orang lain. Nah ini jamaah sekalian, banyak disebutkan tentang keutamaan ilmu. Namun ingat, ternyata tidak semua hal yang berkaitan dengan ilmu itu mendatangkan pahala yang besar. Bahkan karena sebab ilmu orang itu mendapatkan murka Allah. Bisa jadi karena sebab ilmu orang itu terjerumus ke dalam lembah
api neraka. Nah, makanya pada bab yang ke-35 ini secara khusus menjelaskan dosa-dosa orang yang berilmu, dosa-dosa orang yang belajar ilmu agama, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang pesantren, ya, yang mondok. Nah, ini akan kita jelaskan. Jangan sampai keutamaan menuntut ilmu yang begitu banyak kita tidak mendapatkannya karena gara-gara dosa ini. Ya, saya rugi dia mondok bertahun-tahun. Ada yang mungkin 5, 6 sampai 10 tahun mondok, tetapi tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Iya. Jadi di antara dosa penuntut ilmu yang mana ilmunya ini akan menjadi bumerang buat dia, yang pertama adalah at-ta'allum lid-dunya. Ya. Jadi dia mempelajari ilmu agama untuk mencari kepentingan dunia, yang seharusnya kita mempelajari ilmu agama itu betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, semata-mata menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita ini, dan juga untuk menghilangkan kejahilan, karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Bahkan Allah sebutkan tabiat dasar manusia itu jahil. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu suka berbuat zalim. Manusia itu jahil. Jadi tatkala kita belajar, niatkan ini untuk menghilangkan apa? Kebodohan, kejahilan pada diri kita, dan juga untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada keluarga kita. Kita belajar dulu, kemudian kita sampaikan kepada anggota keluarga kita. Ya, ini niat kita belajar seperti ini, jemaah. Dalam rangka menjalankan perintah Allah, karena yang namanya thalabul ilm ini adalah perintah. Maka termasuk niat yang salah, yaitu dia belajar masukin anaknya ke pesantren, dia kuliah agama, tapi tujuannya untuk mencari kepentingan apa? Dunia. Apa contohnya? Contohnya misal seseorang kuliah, tapi tujuannya semata-mata untuk mencari gelar. Dia belajar ilmu agama di sebuah universitas atau di pesantren, mengambil jurusan syariah, tarbiyah, tapi tujuannya hanya untuk menjadi guru agar mendapatkan sertifikasi. Ya, ini ligor di dunia namanya. Paham jemaah sekalian? Kadang kan ada, ya, mereka kuliah ngambil tarbiyah, ya, atau juga hukum syariat, tapi hanya sekedar untuk mencari titel, untuk mencari gelar. Misalnya ada seorang guru, dia ngajar, ya, yang awalnya dia menjadi guru honorer, yang kita tahu gajinya besar atau kecil? Kecil.
Kata kepala sekolah atau ya kata teman-teman yang ente kalau pengen diangkat jadi PNS supaya dapat sertifikasi ya per berapa bulan kuliah lagi. Ya. Akhirnya dia kuliah lagi. Mungkin ngambil jurusan ya tarbiyah, pendidikan apa ini? Agama atau ilmu syariah. Lihat di sini. Jadi motivasi awalnya dia kuliah untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikasi. Ini yang dimaksud dengan mencari kepentingan dunia. Sama kita sebagai orang tua ketika masukkan anaknya ke pesantren misalnya, nah pokoknya kamu harus pesantren supaya kamu jadi ustadz, nanti jam terbangnya tinggi. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Ya ini ligor di dunia. Berbeda kalau dia kuliah supaya dapat gelar agar dia bisa bermanfaat di masyarakat. Beda kayak jemaah. Beda. Yang pertama itu dia semata-mata cari gelar, ya, supaya dapat gelar LC, SAG, apalagi, pokoknya banyak. Kalau dia hanya itu, supaya dia di tengah masyarakat dianggaplah omongannya orang kuliahan, maka kalau semata-mata untuk ini menjadi pembahasan kita, yaitu dia mencari ilmu agama untuk kepentingan dunia. Tapi kalau niatnya dia kuliah supaya dapat gelar, agar gelar ini bisa bermanfaat di tengah masyarakat, boleh gak ini? Boleh. Ya, apalagi kalau kita berdakwah di lembaga-lembaga tertentu, di pemerintahan, pasti yang ditanya itu lulusan mana, ya, terus gelarnya apa. Karena tentu yang di madunya, yang jamaahnya juga adalah orang-orang yang mungkin punya titel. Pasti mereka beranggapan, masa orang pesantren gak punya gelar ceramah di hadapan saya yang punya titel. Nah ini kalau tujuannya seperti ini boleh nggak? Boleh. Jadi memang dia mencari gelar agar dia bisa berdakwah, agar dakwah itu bisa masuk ya ke setiap lembaga-lembaga. Nah ini diperbolehkan. Ya. Nah, maka ini kembali kepada niat masing-masing. Untuk apa dia mencari gelar? Ya untuk apa dia belajar? Nah, seperti misalnya termasuk mencari ilmu menuntut ilmu agama untuk kepentingan dunia. Orang tua mendorong anaknya untuk menghafal Al-Quran agar bisa ikut perlombaan supaya dapat hadiah. Ya, jadi disuruh hafal Quran. Nanti kalau ada lomba kamu daftar biar dapat hadiah. Ya ini juga termasuk ligor di dunia untuk mencari keuntungan dunia. Maka ya orang yang seperti ini jamaah sekalian, bukan dia malah dapat pahala, tapi ini termasuk riya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, yang mana amal-amal tersebut akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal tersebut akan menjadi bumerang bagi dia, masuk ke dalam neraka. Makanya itu yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka jahanam, diantaranya adalah orang yang menuntut ilmu. Kok bisa? Nah, dia menuntut ilmu liyuqalu lahu alim, agar dia disebut siapa? Alim, orang yang berilmu, qori. Ya. Dia menjadi imam, dia berbagus bacaannya, tapi agar orang mengatakan, wah suara siapa ini bagus banget, agar dia terkenal di YouTube. Dia berharap agar
orang itu nonton videonya hanya untuk itu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau tujuannya dia memperbagus bacaannya ketika jadi imam agar jamaah merasa nyaman, boleh nggak ini? Boleh nggak? Boleh. Beda ya. Orang yang memperbagus bacaannya ketika sholat tujuannya agar orang-orang memuji dia, dengan orang yang tujuannya agar jamaah itu merasa nyaman dari bacaannya supaya nggak ngantuk, yaitu diperbolehkan. Nah, ini bukan termasuk riya. Ya, kemudian penyakit yang kedua yaitu kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Iya, menyembunyikan ilmu. Apa maksudnya kitmanul ilmi? Ya, di mana dia tidak menyampaikan ilmu yang itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang mana orang-orang seperti ini jamaah sekalian, itu orang yang menyembunyikan ilmu, dia telah terkena perangainya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi seperti ini, makanya mereka itu dilaknat. Mereka ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui kebenaran yang ada dalam kitab mereka. Apa kitab mereka jemaah? Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Tapi kebenaran tersebut tidak dia sampaikan. Di dalam kitab Taurat jelas akan datang nabi terakhir namanya Ahmad, tapi ayat-ayat ya kutipan-kutipan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat. Ini disebut namanya kitmanul ilmi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa termasuk perangai Yahudi yaitu menyembunyikan ilmu. Ya, contoh lain misalnya seorang dai yang dia diundang untuk isi ceramah, ternyata jamaahnya kebanyakan itu artis. Mungkin salah satu di antara jamaah ada yang bertanya, apa hukum mendengarkan musik? Ditanya sama salah satu jamaahnya. Iya, dia tahu kalau musik itu adalah haram. Dia tahu itu haram. Tetapi ya karena dia berceramah di hadapan para artis, akhirnya dia mengatakan hukum musik itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh kalau niatnya itu untuk kepentingan agama, semangat beribadah, semangat beramal. Dan juga ada yang haram kalau musik itu hanya ya untuk mengundang maksiat. Berarti kalau jamaah yang mendengar jawaban seperti ini, dia memberikan kesimpulan musik boleh nggak? Boleh. Iya. Nah, ini dia udah tahu hukumnya haram, tapi karena dia ngisi depan artis, takut nggak diundang lagi, akhirnya dia menyembunyikan suatu hukum yang sudah sangat jelas. Gak boleh seperti ini jemaah. Ya, makanya ajaran Islam, hukum-hukum dalam Islam sudah terang benderang. Jangan kita sembunyikan. Kalau itu adalah bentuk kesyirikan, sampaikan itu adalah syirik. Jangan sampai dia tidak menyampaikan materi-materi seperti ini tujuannya agar, waduh, kalau saya nyampein syirik, besok nggak diundang lagi. Ya, kalau saya nyampein syirik,
Gimana? Saya cari sesuap nasi udah nggak ada lagi. Nah ini sama sekali, ya. Tapi tentunya harus kita bedakan. Ya, maksud kita bedakan di sini dalam mengatur suatu bahasa. Ya, artinya yang terlarang itu dia menyembunyikan hukum. Isi ceramahnya cuma menjelaskan tentang ya keutamaan saja. Isi ceramahnya hanya menjelaskan perkara-perkara adab yang insya Allah ini semua orang tidak akan menentang. Kalau kita ceramahnya judulnya keutamaan sholat sunnah rawatib, kira-kira jamaah yang hadir pada nentang nggak? Enggak, insya Allah. Ya. Tapi kalau disampaikan adalah kesyirikan, kebid'ahan, maka itu udah pasti ada penentangan. Tapi mau tidak mau itu harus disampaikan, karena dakwah itu bukan hanya tabsyir, tapi juga tanzir. Apa itu tabsyir? Memberikan kabar gembira. Tetapi harus adanya tanzir, memberikan peringatan yang disebut namanya tasbiyah, tarbiyah. Lihat bagaimana metode dakwahnya Nabi SAW. Beliau tidak hanya menyampaikan tentang perintah untuk mengerjakan amalan ini, keutamaan amalan ini, tapi beliau juga melakukan tasbiyah, mensucikan masyarakat dari bentuk-bentuk penyakit hati, kesyirikan, kebid'ahan dan yang lainnya. Beliau tidak canggung-canggung ketika beliau safar bersama para sahabatnya menuju perang Hunain. Ternyata di tengah-tengah sahabatnya ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Ketika mereka melewati suatu pohon yang dianggap angker, ya Rasulullah, jadikan pohon itu sebagai tempat untuk menggantungkan senjata kami agar kami bisa ngalap berkah. Syirik. Apakah Nabi mengatakan enggak apa-apa dia baru masuk Islam? Tidak. Tapi beliau mengatakan Allahu Akbar, qultum kama qala Banu Israil. Kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Banu Israil. Ya, ini dakwah. Jadi ya masalah kesyirikan, kebid'ahan itu juga harus disampaikan. Cuma bahasanya harus diatur. Ya. Bahasanya yang harus diatur. Kalau memang masyarakat fobia dengan kata-kata bid'ah, boleh nggak diganti dengan kata-kata lain? Boleh diganti dengan misalnya ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Intinya tujuannya sama, yaitu bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Ya. Bukan mengemas agar hukum itu menjadi boleh dengan dia mengatakan boleh nggak apa-apa, yang penting niatnya baik, padahal udah tahu kalau itu adalah haram. Ya, jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara metode dakwah yaitu harus adanya tanzir, memberikan apa? Peringatan. Ya, adapun urusan mereka terima tidak diterima, itu urusan mereka. Yang penting kita selalu ya mencari metode yang paling baik. Ya, metode-metode yang sifatnya itu bisa mengena ke masyarakat. Ya, ini menjadi PR para dai, bukan hanya menguasai materi. Ya, kita yakin para ustadz mereka pasti menguasai materi yang dia sampaikan karena mereka sudah pernah belajar. Tetapi PR yang kedua adalah bagaimana cara agar ilmu itu sampai ke masyarakat. Berarti dia harus mencari metode bagaimana agar dakwahnya itu bisa diterima di masyarakat. Ya, kalau tujuannya seperti ini tidak mengapa. Ya, kadang saya pernah ngisi dipesan sama DKM-nya, Pak Ustadz, nanti kalau ngisi kajian jangan pakai innal hamdalillah.
Apalagi kalau pakai fa inna asdaqal hadis kitabullah. Jangan pakai itu Ustaz. Ganti pakai mukadimah yang biasa aja. Mang napa? Saya tanya kan. Ya soalnya kalau ada Ustaz pakai innalhamdulillah itu udah pasti dicap duluan Wahabi. Seperti itu jamaah sekalian. Ya. Boleh nggak kita rubah? Boleh masalah-masalah seperti ini, Mas. Ya. Artinya untuk masalah dakwah. Demikian pula kadang ada TKM yang pesan gitu ya, Pak Ustaz nanti kalau bisa pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci hitam kan. Kalau pakai sebar nggak apa-apa kalau ada. Nggak apa-apa kita ikutin, nggak masalah. Asal jangan Pak Ustaz kalau bisa ikuti dicukur ya. Jangan kalau seperti ini. Karena ini udah berkaitan dengan prinsip. Nah ini harus kita miliki itu dalam medan dakwah. Ya, karena beda. Saya ngisi kajian di sini, yang insya Allah mungkin sebagian besar udah pada ngaji, udah pada hijrah. Beda kalau kita ngisi kajian di kampung-kampung, ya, yang mereka notabene-nya masih merayakan acara-acara bid'ah. Enggak serta-merta kita bisa menyampaikan secara frontal. Nah ini juga banyak kesalahan di tengah-tengah ikhwan kita. Kadang dia datang di kajian yang memang mayoritas kebanyakan adalah orang-orang awam. Ya, akhirnya di sesi pertanyaan langsung nembak pertanyaan, mungkin secara tertulis atau secara langsung. Pak Ustaz tolong jelaskan kalau maulid Nabi itu bid'ah. Coba, gimana sebagai seorang dai jawab? Nah di sini jamaah sekalian, ya tantangan. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau bisa jangan disampaikan dulu. Naam, itu bagian yang penting untuk disampaikan, tetapi belum saatnya. Jangan sampai karena satu masalah ini akhirnya enggak ada kesempatan lagi untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang lebih penting. Ya kan? Masih banyak perkara iman, mengenal Allah, mengenal malaikat, tentang tata cara sholat dan yang lainnya. Ini materi-materi penting yang kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi karena gara-gara satu pertanyaan tadi, ya mau gak mau Ustaz jawabnya boleh nggak? Gak boleh, bid'ah. Dia langsung dicap tuh Ustaznya. Wahabi nih kalau tahlilan nih. Ya, nah ini makanya kita juga sebagai seorang penuntut harus paham melihat kondisi. Ya. Jangan sampai tujuan yang baik ini mendatangkan madorot yang lebih yang lebih besar. Ya, kadang kalau ustadznya mungkin jawabnya tidak terlalu tegas, ya perbuatan ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi, nggak pakai kata bid'ah, dibilang wah ustadznya melempem nih, artinya nggak tegas. Ya, jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala harus kita bedakan. Ya, yang dimaksud di sini yang termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, yaitu dia menyembunyikan suatu hukum yang sudah jelas haram, tapi dia bilang, oh ini ada perbedaan pendapat. Yang sudah jelas halal, tapi untuk mencari kepentingan, akhirnya dia tidak bolehkan. Makanya ini masih ada kaitannya dengan penyakit yang pertama. Bertujuan untuk mencari kepentingan duniawi, yaitu mereka yang kadang tidak mau terbuka dalam dakwah yang sudah jelas hukumnya bid'ah, haram. Dia tidak mau sampaikan karena tadi tujuannya agar takut dia nggak diundang lagi, khawatir jadwal kajiannya berkurang. Ya ini berarti masuk kembali kepada poin yang berapa? Yang pertama, yaitu mencari kepentingan dunia. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bacakan beberapa ayat Al-Quran yang mendukung apa yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama,
yaitu muallif rahimahullah ta'ala menyampaikan ayat surat apa tadi? Fatir ayat 28, di mana Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, bahwasanya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan dalam ayat ini Allah membuka dengan kalimat innama, yang mana kalimat innama adalah adawatul hasr, yang artinya pembatasan. Maknanya Allah menyampaikan bahwa yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang apa? Berilmu. Sehingga ayat ini memberikan dua faedah yang sangat penting. Yang pertama, bahwa salah satu cara agar tumbuh dalam hati kita rasa khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah, yaitu dengan apa? Menuntut ilmu. Iya. Jadi sekali lagi, salah satu cara untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah yaitu dengan thalabul ilm, menuntut ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang namanya thalabul ilm, menghadiri majlis seperti ini, disampaikan jalan kebenaran, jalan kesesatan, disampaikan ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, yang disitulah akan lahir dari hati kita perasaan ar-roja, berharap kepada Allah, dan juga perasaan al-khawf, al-khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya thalabul ilm ini jangan sampai kita tinggalkan. Bukan mencari waktu luang untuk menuntut ilmu, tetapi luangkan waktu kita, sempatkan waktu kita untuk bisa hadir di majlis-majlis ini. Iya, karena kalau kita cari waktu luang susah. Senin sampai Jumat ngapain? Kerja. Sabtu Minggu weekend, banyak kondangan, ya, karena diajak mancing. Nah ini kalau kita tidak sempatkan untuk seperti ini, ya udah kita di rumah mungkin nggak apa-ngapain, nonton televisi, Facebookan, WA-an, IG-an, waktu itu habis begitu saja. Ya, nah itulah jamaah sekalian. Jadi luangkan waktu kita untuk belajar, minimalnya mungkin seminggu sekali. Karena hati ini butuh siraman rohani. Hati ini butuh dijaga. Tidak hanya kita menjaga badan. Kalau orang hanya memperhatikan badannya saja, tidak memperhatikan hatinya, maka itu adalah ciri orang-orang munafik. Ya Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat orang-orang munafik, maka engkau kagum dengan badan mereka. Kenapa? Karena mereka kerjanya cuma ngurusin apa? Ngurusin badan, diet, tapi tidak memperhatikan hati. Iya. Jadi ini yang pertama. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa khasyah yaitu apa? Dengan thalabul ilm. Faedah yang kedua, bahwa ilmu yang
bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan rasa khasyah kepada Allah. Ilmu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepadanya. Itulah ilmu yang an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka sudah seharusnya semakin kita belajar, mempelajari kitab Al-Kabair, mempelajari kitab Tauhid, mempelajari tentang perkara iman, itu seharusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita membaik, amal kita menjadi baik. Bukan ini pertama kali belajar sombong, kaku, ya, menjadi lebih sangar, beringas. Ketemu sama temannya nggak salam. Kenapa? Ahlu bidah dia. Ya, jadi keras seperti ini ya mas sekali. Ada seperti bukan itu ilmu. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat adalah yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Laisal ilmu bi kasratil hadis, innamal ilmu an khasyatillah." Ilmu itu bukan banyaknya menghafal hadis, tetapi ilmu itu adalah yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini bagus sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilm. Ya. Perhiasan seorang penuntut ilmu. Ini perlu kita sampaikan, yang merupakan nasihat emas dari beliau. Nasihat-nasihat yang perlu kita pegang agar kita belajar ilmu agama itu betul-betul mendatangkan manfaat, bukan menjadi hal yang sia-sia. Ya, dengarkan baik-baik, karena yang beliau sampaikan ini sangat penting untuk kita, terutama di zaman sekarang ini yang kita lihat sebagian penuntut ilmu, sebagian orang yang baru hijrah bukan malah lembut hatinya, tapi malah kaku, kasar, sehingga ini mencoreng nama baik dari dakwah salaf yang mengajak kepada kebaikan. Ya, apa diantaranya? Termasuk hilyah talibul ilm. Hilyah itu artinya apa? Perhiasan. Ya, perhiasan penuntut ilmu. Perkara-perkara apa saja yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Beliau mengatakan yaitu mulazamatu khasyatillahi ta'ala. Selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita belajar, agar kita bisa mengenal Allah, tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan perasaan inilah akan melahirkan yang namanya al-amal. Ya. Karena ada 3 hal penting yang harus kita miliki jamaah. Yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua, dengan ilmu ini melahirkan rasa apa? Khasyah, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga melahirkan apa? Al-amal. Jadi al-amal itu tumbuh karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan dosa-dosa besar yang sedang kita bahas karena kita takut akan azab Allah. Sehingga ini melahirkan yang namanya al-amal. Apa kata beliau?
seorang penuntut ilmu at-tahalli bi imaratil zahir wal batin bi khasyatillah ta'ala. Seorang penuntut ilmu hendaklah menghiasi tampilan luar dan dalamnya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahir batin harus muncul rasa khasyah. Jadi dia memiliki rasa khasyah itu bukan ketika di tempat-tempat umum. Ketika dia bersama teman-temannya rajin sholat berjamaah, dia mengerjakan sholat sunnah rawatib, takut dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Pas giliran sendirian, ya, dia malah melakukan suatu kemaksiatan, melihat video-video yang gak layak untuk dilihat, tidak mengerjakan sholat sunnah. Padahal kalau di dekat teman-temannya dia rajin mengerjakan sholat sunnah. Di luar penampilannya Masya Allah seperti orang yang sholat. Ini salah. Jadi at-tahalli bi amaratil zahir wal batin, menghiasi ya yang zahir maupun yang batin dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam kesendirian. Di saat orang-orang tidak mengetahui, itulah yang parameter kuatnya keimanan kita jemaah. Disitulah parameter hati kita masih suci atau kagak. Yaitu ketika kita dalam keadaan adalah sendiri. Ya, disitulah tingkatan rasa takut kita kepada Allah dalam keadaan kita sendirian di kamar, enggak ada siapa-siapa. Ya, nah, dengan cara apa? Muhafizun ala sya'airil Islam, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, yaitu dengan cara dia menjaga syiar-syiar Islam. Ya, artinya sebagai seorang penuntut ilmu, secara sebagai seorang muslim harus menampakkan syiar-syiar Islam. Apa yang menjadi simbol-simbol Islam. Harus bangga dengan simbol-simbol tersebut. Jangan kita merasa risih, malu untuk menampakkan simbol-simbol tersebut. Apa contohnya? Memelihara jenggot. Maka ini merupakan ciri khas, simbol dari ajaran Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan, "Aqul liha wa firul liha." Panjangkanlah jenggot, jagalah jenggot. Sehingga dengan jenggot yang tumbuh di dalam kita harus bangga. Jangan apa? Jangan malu. Sehingga ya kalau mau pergi sapa, mau ketemu sama manajernya, dia baik, dia cukup. Atau kemana-mana pakai masker, di tempat-tempat umum pakai masker. Supaya apa coba? Bukan karena takut virus corona, tapi karena dia takut dilihat apa? Jenggotnya. Jadi malu dia. Mungkin khawatir dibilang udah tua lah. Nggak boleh ya man. Jadi jenggot ini suatu kebanggaan yang harus kita tampakkan. Jangan dicukur dan jangan disembunyikan. Berbeda kalau memang misalnya dia bekerja di suatu perusahaan gitu kan. Ya kalau ketahuan dia berjenggot maka akan dikeluarkan. Ya, gimana caranya? Ya udah pakai masker aja nggak apa-apa. Daripada dia cukur kan nggak boleh. Supaya nggak ketahuan pakai apa? Masker. Ini nggak masalah. Ya, demikian pula jilbab, cadar. Ini simbol-simbol Islam yang harus kita bangga. Jangan malu ketika ngajak istri ke mall, ke bandara, ke tempat-tempat umum, bawa istri kita yang pakai cadar.
ya, bahwa istri kita pakai jilbab besar, walaupun mungkin ada gelar-gelar yang membuat kuping kita pengang, ya kan, terus lewat, ya kan. Kadang ada yang kayak begitu. Atau mungkin kadang ada orang anak kecil gitu kan bilang ghost, apa itu ghost ya? Hantu. Sabar, ya. Ini jangan kita kalau kemana-mana sendirian, istri kita mau ikut, jangan, bikin malu aja. Nauzubillah jamaah. Gak boleh. Justru harus kita tampakkan simbol-simbol seperti ini. Yang mana simbol-simbol seperti ini mulai luntur jamaah sekalian. Coba ke Lampung, ke mall, Karawaci, ke SMS, ya. Jarang kita dapati wanita-wanita yang memakai jilbab. Yang ada pakai rok mini, ya, gandeng istri kita. Itu karena ciri khas kita. Ya, demikian pula celana tidak isbang, itu ciri khas kita, harus bangga. Atau mungkin pakai peci, ya, itu simbol-simbol yang harus kita jaga. Nah, ini yang dimaksud muhafizan ala sya'airil Islam, yaitu menjaga syiar-syiar Islam. Wa ilhari sunnati wa nashriha bil amal biha wa da'wa ilaiha. Dan juga dia menampakkan sunnah, menyebarkannya dengan amal dan berdakwah. Artinya apa? Menampakkan sunnah dalam semua aspek kehidupan kita, ya. Karena sunnah itu, ajaran Islam itu bukan hanya sekedar kita ke masjid sholat berjamaah, tetapi sunnah itu sifatnya sangat luas. Bagaimana kita beretika kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri. Nah, itu yang harus kita tunjukkan, ya. Makanya akhlak itu sangat penting ya mas sekalian. Parameter kebaikan seseorang bukan hanya dilihat dari rajinnya ia mengerjakan ibadah makhdhur, tetapi juga dilihat dari rajinnya ia menerapkan ibadah ghair makhdhur. Seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulana tusallil lail wa tasuman nahar. Sesungguhnya ada si fulan, dia fulana rajin sholat malam. Pokoknya kalau malam pasti dia bangun sholat malam. Siangnya mengerjakan puasa sunnah. Tetapi tetangganya la ya'manu bawa'iqahu. Tetangganya itu nggak merasa aman dari lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar la khaira fiha. Dia di neraka tidak ada kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan orang seperti ini. Jadi akhlak juga sangat penting. Makanya Rasulullah mengatakan inna khiyarakum mahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bagus apa? Akhlaknya. Dan ini metode dakwah yang sangat penting untuk kita praktekkan. Berdakwah di tengah masyarakat, mendakwahi orang-orang yang terdekat dengan kita. Terkadang mereka tidak mau disampaikan dengan ilmu, ya, tapi kita sampaikan dengan akhlak. Jadikan orang yang terdekat dengan kita adalah orang yang merasa nyaman dengan hijrahnya kita. Ya, lihat bagaimana perilaku Rasulullah SAW yang Allah puji beliau dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang bagus, menjadi suri tauladan. Dan beliau berbeda berdakwah dengan orang yang sudah tahu ilmunya dengan orang yang jahil. Seperti hadis yang sering kita dengar, di mana ada orang Arab Badui yang gak ngerti etika datang ke masjid, ngapain dia? Benci. Kalau kita nih lagi begini gitu ya, tiba-tiba ada yang kencing di pojokan, gimana kita? Marah, ya.
berusaha untuk menghardiknya. Woi, ngapain lu? Ya kan? Dan itulah yang dilakukan para sahabat. Tabiat dasar manusia seperti itu. Udah panas, emosi, tapi Nabi mengatakan, biarin dia sampai selesai. Lihat ini, fikih dakwah Nabi SAW. Biarin selesai. Nabi suruh mendatangkan satu ember air, kemudian disiramkan, dan Nabi mengatakan kepada orang Arab Badui tadi dengan cara yang lemah lembut, ini tempat ibadah, ya, harus dijaga kesuciannya. Ngena ke orang Arab Badui tersebut, senang dia dinasihatin dengan cara seperti ini, sampai-sampai dia berdoa, Allahumma hamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan kau rahmati yang lain. Saking apa ini? Saking senangnya sama Nabi dan gak senang sama yang lainnya, karena salah metodenya. Ya, jadi itu jamaah. Tampakkan akhlak yang baik. Dalan alallahi bi ilmika wa sammatika wa amalika, menunjukkan jalan menuju Allah dengan ilmumu, dengan sifatmu, ya, dan juga dengan amalanmu. Artinya kita harus menjadi orang yang kalau orang lain melihat kita, dia ingat sama Allah. Inilah orang yang paling baik ya mas sekalian. Orang yang beruntung adalah orang yang apabila orang lain melihat dia, orang tersebut jadi ingat sama Allah. Dan orang yang paling rugi, orang yang paling buruk adalah jika orang melihat dia membuat orang lain lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti misalnya kita berteman, jadikan orang lain itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah ketika orang lain berteman sama kita membuat orang itu ya lalai kepada Allah. Yang dibicarakan hanya bisnis talk, yang dibicarakan hanya politik, yang dibicarakan hanya urusan perut, urusan kemaluan, ya, di grup di mana gitu kan yang dibahas poligami terus. Ya, jadi itu orang yang terbaik adalah ketika orang lain melihat kita, dia jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian juga di antara bentuk-bentuk kita takut kepada Allah adalah mutahalian birrujulah. Seorang muslim, seorang penuntut ilmu harus berhias dengan ar-rujulah. Apa rujulah? Sifat kejantanan. Ya. Jadi harus menampakkan sikap laki-laki. Jangan lembek. Jangan melempem kayak kerupuk kaleng. Jangan baperan. Yang namanya kita laki-laki sudah dewasa, pasti banyak problem hidup. Ya. Jadi kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Jangan mudah mengeluh. Jangan mudah curhat di tembok ratapan Facebook. Ya, lagi berantem sama istrinya, dia update status ya kan. Sambil dia mengirim itu gambar orang lagi sedih. Ada yang tulis komentar, syukurin lo. Nah, tambah sakit hati. Jangan seperti itu. Yang namanya kita hidup, ya pasti ya banyak masalah. Maka kita harus tegar, jangan lembek. Ya, tetapi juga wal musahalah, iringi dengan sifat kelemah lembutan, wasamtisol dan akhlak yang baik. Ya, apa kata beliau? Wa malaku dzalika khasyatullah ta'ala. Inti dari sifat itu semuanya. Tadi saya sebutkan semua itu, ya intinya adalah dengan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya setiap kali kita melakukan suatu perbuatan,
Pikirkan terlebih dahulu, apakah itu membuat Allah ridho atau malah justru membuat Allah murka. Walihada qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, oleh karena itulah Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Asal ilmu itu yaitu takut kepada Allah. Ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Falzam khasyatullah fi sirri wal alam. Maka teruslah takut kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Fa inna khairal bariyah man yakhshallaha ta'ala. Karena sesungguhnya manusia yang terbaik adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling takut kepada Allah adalah siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yakhshahu illa alim. Dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang berilmu. Idzan fa khairul bariyah huwal alim. Oleh karena itu, manusia yang terbaik adalah orang yang berilmu. Ini kata-katanya bagus sekali ya mas sekalian. Wa la yajib an dzalika anna al-'alimah la yu'addu 'aliman illa idza kana 'amila. Kalau tadi kita katakan bahwasanya orang yang paling baik adalah orang yang takut kepada Allah, dan orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, tapi kita juga jangan lupa, kata beliau, tapi jangan lupa bahwasanya orang yang alim, orang yang berilmu itu tidak dianggap alim kecuali kalau dia mengamalkan apa? Ilmunya. Wala ya'malul alim bi ilmihi illa idza lazimatul khasyatullah. Dan seorang alim tidak akan mengamalkan ilmunya kecuali itu tumbuh karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sampaikan ada 3 hal yang harus kita miliki. Apa yang pertama? Ilmu. Yang kedua, khasyah, takut kepada Allah. Yang ketiga, maka akan lahir yang namanya apa? Amal. Ya. Makanya lihat orang yang berilmu banyak ya jemaah. Banyak. Orang yang bertitel, titelnya berjejer profesor, doktor, banyak. Tapi lihat, apakah menumbuhkan rasa takut? Ternyata tidak. Titelnya itu hanya untuk mencari kepentingan duniawi. Bahkan dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan syariat-syariat Allah. Ucapan yang sangat bagus yang terdapat di dalamnya 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat, mendoakan keberkahan, diganti menjadi salam Pancasila. Nah ini jamaah sekalian, ya, ini menghapus syariat. Jadi, ya ini mereka yang mengatakan seperti ini, profesor, doktor, diganti dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ini ciri khas kita sebagai seorang muslim. Nah, makanya itu, ya, orang yang seperti ini, yang tidak melahirkan rasa khasyah, maka dia bukan orang alim. Kemudian disampaikan di sini wa asnad al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala bisanadin fihi latifatun isnadiyatun biriwayati aba'i tis'ah. Ya. Kemudian Syekh Bakar Zaid membawakan sebuah riwayat dari Al-Khatib Al-Baghdadi bisanadin fihi latifah, dengan sanad yang unik. Tahu sanad jamaah sekalian? Sanad itu ya rawi-rawi yang menyampaikan hadis. Kalau kita mempelajari kitab hadis itu kan kadang-kadang ada
hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan. Itu namanya apa? Sanad. Iya. Dan beliau menyampaikan ada hadis yang sanadnya itu unik. Kenapa unik? Biriwayati aba'i tis'ah. Ternyata yang meriwayatkan adalah 9 ayat. Apa maksudnya 9 ayat gimana? Artinya tuh riwayat hadis itu datang dari seorang anak, dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya. Sampai berapa orang? 9 orang. Ya. Makanya perawi ini mengatakan sami'tu abi yaqul, sami'tu abi yaqul, sami'tu abi yaqul, sami'tu abi yaqul. Ya, dia mengatakan aku mendengar ayahku berkata. Ayahnya mengatakan aku mendengar ayahku berkata. Ayahnya mengatakan aku mendengar ayahku berkata. Berarti ini disebut namanya riwayatul abna anil ahba. Subhanallah, berarti ini 9 keturunan semuanya adalah apa? Ahlul hadis. Ya, karena kan yang sering kita dengar, kami meriwayatkan hadis dari fulan. Artinya fulan orang lain, mungkin gurunya. Si fulan gurunya itu meriwayatkan dari orang lain, gurunya yang lain. Tapi riwayat ini dikatakan yang unik karena itu 9 ayah yang meriwayatkan. Subhanallah. Ya, apa isi riwayat tersebut? Yang terakhir artinya sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqul. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib mengatakan hatafal ilmu bil amal. Fa in ajabahu wa illa tahal. Hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil amal. Kalau amal itu memenuhi panggilannya, fa in ajabahu, jika memenuhi panggilannya, maka ilmu itu akan tetap. Tetapi sebaliknya, kalau amal itu tidak memenuhi panggilan ilmu, fartahal, maka ilmu itu akan apa? Akan hilang. Ya. Makanya penting antara ilmu dan apa? Dan amal. Sama seperti misalnya kita, mungkin antum yang hadir di sini sudah pernah ikut doroh janaiz belum? Sudah, alhamdulillah ya. Apakah sekarang masih ingat tata cara memandikan, mengkafani, menguburkan? Ya, kadang mungkin jawabannya udah lupa. Kenapa? Karena cuma doroh saja, tidak pernah dipraktekin. Giliran ditelepon, Pak bisa minta bantuan kan? Aduh, apa saya lagi sibuk. Padahal takut gitu kan. Ya, nah itu ilmu kalau tidak diamalkan hilang. Ya, seperti ya materi-materi masalah fikih haji itu kalau tidak diamalkan, tidak dipraktekkan akan hilang. Ya, itu. Jadi hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa tahal. Ilmu itu memanggil amal. Jika amal memenuhinya, maka ia akan menetap. Tapi kalau tidak, ilmu itu akan pergi. Ya. Jadi itu mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan materi kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu dosa besar yang ke-35, yang ini dosa-dosa penuntut ilmu, ya, dosa-dosa orang yang punya ilmu. Yang pertama tadi apa? Nah, mencari ilmu agama untuk kepentingan dunia, ya. Dan yang kedua apa? Menyembunyikan ilmu. Maka ajarkan ya orang lain tentang ilmu yang kita miliki. Jangan sampai kita menyembunyikan suatu ilmu, ya. Karena ya orang yang menyembunyikan ilmu, ya tadi sudah kita sebutkan ancaman-ancamannya, ya ini termasuk kitmanul ilmi. Ya Allah katakan di ayat berikutnya itu, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab wal huda min ba'di
bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jadi mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka sekolah, pesantren. Jangan ya diiming-imingi ya perkara-perkara dunia, tapi berusaha untuk menanamkan agar dia bermanfaat untuk agama dan juga untuk umat manusia. Ya, karena ya orang yang belajar tidak ikhlas itu sia-sia. Bahkan saya pernah mendengar ada penghafal Quran 30 juz dia hafal aja mas sekali, tapi dia mengidap penyakit LGBT, ya, melakukan homoseksual. Seperti dia hafal Al-Quran, tetapi tidak dia amalkan, tidak dijiwai. Ya, dia menghafal Al-Quran ya karena motivasinya Allah bisa seperti ini. Nah, itulah tadi orang yang berilmu tapi tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah senantiasa berdoa di dalam ya doanya, di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Demikian pula beliau berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Jadi cukup kajian kita tentang dosa besar yang ke-35. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas dosa besar yang ke-36, salah satu penggugur amal, yaitu al-mannan, mengungkit-ungkit kebaikan. Iya. Nah, iya, di sini ada pertanyaan, apa bedanya al-khauf dengan al-khasyah? Secara makna sama aja ya. Ya, tapi ada perbedaan. Tapi saya lupa tentang perbedaannya. Ada di antara antum yang ingat perbedaan antara khauf dan al-khasyah? Ini ada dalam materi tauhid. Ada masih ingat saya jemaah? Ya, ada perbedaan cuma saya lupa. Ya, tidak hadir tentang perbedaan seperti ini. Ya, mungkin insyaallah nanti saya coba cari perbedaannya. Itu ada dalam kitab Al-Usul As-Salasa, ya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang perbedaan antara al-khauf wal khasyah. Ya, karena ya intinya dalam bahasa Arab tidaklah menggunakan kalimat yang berbeda, melainkan maknanya juga apa? Berbeda. Seperti ada kalimat isti'anah, istighosah, isti'adzah, ya, isti'anah, istighosah itu ada perbedaannya. Insyaallah mungkin coba saya cari, wallahu a'lam. Apa itu syubhat dan apa itu syahwat? Ya, ini adalah dua fitnah yang bisa merusak agama kita dan bisa merusak akidah. Syubhat yaitu pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pemikiran yang rusak. Yang inti dari pemikiran tersebut adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, membuat orang itu ragu-ragu. Contoh, kita sepakat dan kita pun udah mantap tentang keyakinan surga dan neraka.
bahwa surga dan neraka sudah ada atau belum? Hah? Sudah. Ini kan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Mu'tazilah meyakini tidak. Ya. Dan ternyata mereka pun membawakan sebuah dalil. Ya. Yaitu mereka mengatakan bahwa tidak, surga dan neraka itu nanti baru diciptakan kapan? Menjelang hari kiamat. Ya. Apa alasan mereka? Yang pertama, yang namanya Allah adalah Zat Alimun Hakim. Ini subhat namanya ya. Allah itu adalah Zat yang maha bijaksana. Menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya. Menciptakan sesuatu pasti tidak sia-sia. Kalau Allah ciptakan surga dan neraka sekarang, kata mereka, sia-sia enggak? Sia-sia. Ya. Tuh neraka dipanasin setiap hari. Buat manasin apa tuh, Pak? Buat bakar apaan? Sia-sia enggak? Orang hidupin kompor gas dibiarin aja, enggak dikasih wazan di atasnya. Mubazir enggak itu? Bazir. Demikian pula neraka. Ya. Surga, di surga kan ada pohon-pohonan, ada buah-buahan, ada istana. Siapa yang nempatin sekarang? Gak ada buah-buahan sampai busuk, sia-sia kan? Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang apa? Sia-sia. Udah gitu, nanti pada hari kiamat semua makhluk akan apa? Hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga neraka adalah makhluk udah diciptakan, dihancurin lagi. Mubazir gak jemaah? Udah diciptain, dihancurin lagi. Nah itu namanya apa? Subhat. Jelas ya gambaran subhat? Syahwat, maksiat. Tuh orang perempuan-perempuan gak pakai jilbab, ya roknya pendek, musik, itu namanya syahwat. Yang dengan itu ya kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya. Apakah ketika kita sering memberikan nasihat di grup WA, tapi tidak ada perubahan kebaikan, terus kita berhenti, berarti kita telah berputus asa? Iya. Ingat, prinsip dalam berdakwah itu bukan membuat orang lain mengikuti apa yang kita sampaikan. Tetapi prinsip dalam berdakwah adalah yang penting apa? Menyampaikan. Titik. Udah. Kalau memang di dalam grup tersebut tidak ada perdebatan, ya, artinya tidak ada yang dikit-dikit komentar apa segala macam, lanjut saja terus, ya, menge-share artikel-artikel ilmu, ya pastinya mungkin dari sekian banyaknya anggota, walaupun hanya satu orang, insya Allah itu kebaikan buat kita. Ya minimalnya kita sudah menyampaikan. Urusan dia mau ngikutin apa kata kita, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal kita harus pandai-pandai dalam nge-share tulisan di grup. Share tulisan-tulisan yang sifatnya singkat, padat, mengena. Ini jangan sampai 10 halaman. Ya, orang juga ketika dia baca WA, ya butuh waktu. Ya sudah singkat, padat, mengena. Judul, hadis, terjemah, udah selesai. Intinya ngena. Ya. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Tidak ada perubahan, itu udah urusan mereka. Kecuali kalau ada perdebatan, tinggalkan. Ya. Apakah boleh kita meminta keriduan Allah, tetapi apa ya? Apakah boleh kita meminta keriduan Allah bagi Allah, meminta surga karena kita merasa kita kurang paham pertanyaannya ya.
Ya intinya tidak mengapa ya. Kalau memang pertanyaan boleh nggak kita meminta surga? Ya boleh. Karena ada dua hal yang perlu kita hadirkan dalam ibadah. Apa itu jamaah? Ar-roja wal khauf. Ar-roja artinya berharap, al-khauf artinya takut. Berharap masuk ke dalam surga, takut masuk ke dalam neraka. Ya, cukup jamaah sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dosa besar yang berapa? 35. Ya, alhamdulillah kita sudah 35 dosa besar kita bahas. Ya, semoga dengan kajian ini menambah keimanan kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.